Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji dalam bermasyarakat, yaitu toleransi. Nah, sebelum kita membahas tentang tema hari ini, apakah kalian tahu apa alasan kenapa kita harus membiasakan diri dalam berakhlak terpuji? Nah, jawabannya adalah supaya kita bisa menghormati orang lain dan orang lain menghormati kita. Dan tidak ada permusuhan di antara kita dan orang lain. Dan insya Allah, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berakhlak terpuji. Apa itu toleransi? Nah, toleransi adalah sikap menghormati atau menghargai setiap perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain, entah itu agama, suku, ataupun ras. Apa sih ciri-ciri orang yang bertoleransi? Nah, yang pertama adalah orang-orang yang bertoleransi itu mereka menghormati dan menghargai setiap pendapat orang lain. Nah, yang kedua, orang-orang yang bertoleransi itu bisa memahami setiap perbedaan. Mereka juga tidak menyombongkan diri dan mereka tidak merendahkan orang lain di hadapan semua orang. Nah, berikut ini ada cuplikan video tentang toleransi dalam beragama di masyarakat Indonesia. Nah, simak videonya berikut ini ya. Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat,an, Keratonan Sarengan, Solo, Jawa Tengah, seperti hidup berdampingan dengan Masjid Al-Hikmah. Dua tempat ibadah ini berada pada satu tembok dengan satu alamat. Karena itu, gereja meniadakan kebaktian siang pada hari Natal 25 Desember 2020. Alasannya, Masjid Al-Hikmah juga melaksanakan sholat Jumat di hari yang sama. Gereja akan melaksanakan ibadat dan perayaan Natal 2020 secara daring. Selain menghormati kaum muslim, langkah ini ditempuh mengingat kondisi Solo yang masih pandemi COVID-19. Kalau kami biasanya berkoordinasi untuk ibadah besar, tetapi karena di tahun ini pandemi virus corona, sehingga kami memang mengadakan ibadah itu secara online, sehingga kami tidak akan bersamaan dengan ibadah Jumat saudara di masjid. Kalau selama ini kami memang berkomitmen untuk saling menjaga antara pihak gereja dengan masjid agar ibadah bisa berjalan baik dari ibadah di gereja maupun di masjid. Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat,an yang berdampingan dengan Masjid Al-Hikmah ditetapkan pemerintah Kota Solo sebagai cagar budaya kerukunan umat beragama. Bahkan di malam Natal 24 Desember, Masjid Al-Hikmah akan mengurangi volume suara dan memendekkan azan untuk menghormati perayaan Natal. Biasanya panjang kita cukup biar tahu jamaah. Itu aja, tidak terlalu keras. Dan waktunya kita kumandang azan kan biasa 5 menit, paling itu 3 menit. Jadi tidak akan mengganggu. Dan kemarin juga kita ke gereja sana dengan Ibu Pendeta. Selama ini azan waktu Natal juga tidak merasa terganggu. Gereja awalnya didirikan di atas tanah milik Haji Zaini yang dibeli sejumlah umat Kristen asal Danikusuman, Solo. Sisa sebidang tanah milik Haji Zaini di lokasi tersebut diwakafkan untuk dibangun musola. Gereja berdiri lebih dahulu tahun 1939, sedangkan Masjid Al-Hikmah berdiri tahun 1947. Pengurus kedua tempat ibadah ini selalu rukun dan melakukan komunikasi. Tidak pernah terjadi benturan atau konflik di antara mereka. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah. Nah, itu tadi salah satu contoh dari bertoleransi dalam beragama di masyarakat kita Indonesia, yang mana umat Kristen yang merayakan Natal pada hari itu, mereka menghormati dan menghargai umat Islam yang pada hari itu juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Begitu pula umat Islam, pada malam perayaan Natal, umat Islam menghargai dan menghormati ibadah para umat Kristen, yaitu dengan cara mengecilkan dan memendekkan azan. Apa sih dampak dari toleransi? Nah, yang pertama itu ada
adanya persatuan dan kesatuan. Nah, yang kedua itu adalah terciptanya hidup rukun dan damai. Lalu yang ketiga, dan terciptanya saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, yang terakhir itu terjaganya tali silaturahmi antara kita dan orang lain. Nah, sampai di sini video saya pada kali ini. Semoga ada manfaat dan kita bisa mengamalkan dan menerapkan sikap toleransi tersebut, karena toleransi juga termasuk akhlak terpuji dalam bermasyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.